Shalom, saudara yang kami kasihi. Dalam kesempatan ini, saya akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Suam-suam kuku. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan mengajak untuk kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh datang kembali kepadamu. Tuhan, biarlah kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu. Terlebih dahulu Engkau kuduskan, sucikan bibir lidah hamba-Mu, dan berikan otoritas dalam penyampaian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan agar Engkau membukakan hati kami semua. Mereka yang akan mendengarkan kebenaran daripada sabda-Mu, bukalah hati kami semua, dan kami thanking Tuhan semua kuasa-kuasa yang bukan daripadamu, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang hancurkan dan patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan pemberitaan ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kami kasih. Pada pagi hari ini tema khotbah adalah suam-suam kuku. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan mengambil dari ayat Mas kita Wahyu 3 ayat 14 hingga ayat 22. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Wahyu 3 ayat 14, saya mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau daripada mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, dan sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara yang kami kasihi, tema kita adalah suam-suam kuku. Nah, suam-suam kuku ini dari kata Yunani yaitu kliaros. Kata kliaros ini yaitu menunjukkan bahwa suatu kondisi yang dikatakan tidak dingin, tidak panas. Tidak dingin, tidak panas, atau dengan kata lain adalah orang yang selalu dalam kondisi setengah hati. Nah, ada orang yang dikatakan kita dengan segenap hati, orang Kristen harus dengan segenap hati mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan sebagainya dengan sepenuh hati. Tapi di sini kita menjumpai kata setengah hati. Berarti tidak sungguh-sungguh. Nah, kata ini, saudara, kata kliaros ini, ditujukan kepada jemaat Laodikia. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-16, dikatakan, karena engkau suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tidak panas, aku, yaitu Tuhan, akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini suatu teguran yang sangat keras. Karena apa? Bukan dihukum yang lain, tapi dikatakan, aku akan memuntahkan engkau.
Saudara, kalau seseorang memuntahkan itu artinya membuang. Ada sesuatu mungkin katakanlah saudara, yaitu kemasukan makanan yang tidak saudara kehendaki dan itu engkau buang. Nah, demikian pula dikatakan kalau Tuhan dikatakan memuntahkan seseorang dari mulutnya, itu berarti seseorang itu dibuang dari hadapannya. Nah, inilah suatu teguran yang sangat-sangat keras. Mari pada hari ini, saudara, kita benar-benar mau introspeksi. Kenapa jemaat Laodikia sampai sedemikian kerasnya ditegur oleh Tuhan? Mau dibuang oleh Tuhan. Nah, kita lihat saudara, bahwa jemaat Laodikia itu dikatakan mereka hidup di dalam kemunafikan. Di sini dikatakan ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kalau saudara perhatikan Laodikia ini di atasnya adalah jemaat Philadelphia. Philadelphia ini adalah jemaat teladan, jemaat yang penuh dengan kasih. Nah, jemaat yang indah di mata Tuhan, saudara. Tapi kalau kita lihat Laodikia ini di bawahnya. Nah, jadi kalau orang Kristen tidak hati-hati, mereka adalah orang-orang Kristen yang, mereka sudah mengalami luar biasa sekali dalam rohani mereka. Mereka ikut di dalam pelayanan, mereka ibadahnya dengan sukacita, mereka sudah melayani, memuji Tuhan, ikut memuji Tuhan. Tapi hati-hati saudara, hati-hati bahwa di sini bisa saja dari Philadelphia menjadi Laodikia. Nah, jemaat suam-suam kuku. Kenapa saudara bisa terjadi? Nah, berbagai alasan itu bisa terjadi saudara. Mereka mungkin terbentur sesuatu masalah. Mereka kecewa karena mungkin doa-doa mereka belum dijawab dan sebagainya. Mereka mungkin iri melihat orang lain diberkati, aku kok enggak. Nah, seringkali banyak hal-hal yang memicu seseorang mereka sehingga mereka itu seakan-akan aku sudah susah payah mengikut Tuhan. Hidupku kok ya begini-begini saja. Orang lain tidak melayani, kok mereka kayaknya enak hidup mereka. Nah, inilah saudara, mari pada hari ini saudara, saya mengajak saudara semua ikut merenungkan bahwa tipe jemaat Laodikia ini adalah dikatakan jemaat suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Nah, keadaan mereka adalah stagnan. Keadaan mereka macet rohaninya. Dan konsekuensinya dikatakan mereka akan dibuang, dimuntahkan daripada mulut Tuhan. Nah, inilah hal yang sangat-sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, mari, biarlah pada pagi hari ini, kita mau introspeksi kehidupan kita. Apakah kita juga dalam kondisi yang demikian? Saya memberikan sebuah contoh dari seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itulah Elia, yang dimana dia melawan nabi-nabi Baal. Nah, hanya satu orang saja, dan kemudian dikatakan dia mengalami kemenangan. Elia, dia satu orang melawan ratusan orang, dia tidak takut. Dan dia keluar sebagai pemenang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Ratu Isabel berkata bahwa dia akan memenggal, membunuh, yaitu Elia, maka dikatakan Elia, dia kecut, dia tawar hati, dia mengalami rohani yang suam-suam kuku, dia melarikan. Pada waktu itu dia berani menghadap Raja Ahab, dia berani mengatakan firman, tapi pada saat itu dia ketakutan. Nah, kita jangan mengalami hal-hal yang demikian. Kita mungkin bisa eksis selama ini dalam kondisi-kondisi yang sukar oleh karena COVID ini yang melanda di mana-mana. Mungkin orang susah dalam usaha mereka mengalami susah dalam segala bidang. Tapi mari renungkan saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang baik adanya.
Dia sekali-kali tidak meninggalkan, yaitu anak-anaknya yang setia mengiring dia, yang setia memuji, menyembah dia. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Nah, oleh karena itu, mari pada hari ini, kalau ada di antara saudara yang rasanya rohanimu itu suam-suam kuku, nah bagaimana antisipasinya? Bagaimana kondisimu bisa dipulihkan? Engkau tidak punya gairah sekarang hari-hari ini dalam gereja, dalam pelayanan, dalam ibadah dan sebagainya. Rasanya engkau sudah males jadi orang Kristen. Sudah males aku melayani Tuhan. Mari pada hari ini saudara, bangkitlah, kembalilah kepada jalanmu, dan engkau tahu Tuhan akan menguatkan. Nah, yang pertama saudara, apa yang harus kita perhatikan? Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa yang ku kasihi. Saudara perhatikan, saudara dan saya, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan ini dengan jelas berkata, barang siapa yang aku kasihi, yang Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, dikatakan, ia ku tegur. Nah, dengan apa saudara Tuhan menegur? Tuhan menegur dengan firman Tuhan. Setiap kali kita mungkin mendengarkan khotbah, baik itu khotbah dari gereja, khotbah online, khotbah melalui media televisi, radio, dan sebagainya. Nah, pada saat kita telah mendengarkan firman Tuhan, nah, itulah dikatakan, ia ku tegur dan ku hajar. Nah, saudara, mari pada pagi hari ini, kalau mungkin ada firman Tuhan yang telah menegur saudara dan saya, biarkanlah firman itu bekerja. Ada dua hal, saudara. Pada saat orang Kristen ditegur, ada yang mereka tersungkur, mereka benar-benar bertobat, mereka introspeksi diri mereka menangis. Pada saat mereka mendapatkan firman Tuhan, mereka mungkin berkata, oh Tuhan, ini firman untuk aku. Tapi yang lain berkata, ini pendetanya mungkin sentimen, ini sudah ada orang yang memberitahukan kepada pendetaku. Nah, saudara, orang itu malah marah. Saudara, saya hanya mengingatkan, ada dua orang raja. Yang pertama adalah Raja Herodes. Pada saat firman itu disampaikan oleh yaitu Yohanes Pembaptis, kita melihat bahwa kepala Yohanes Pembaptis itu dipenggal. Artinya apa, saudara? Kebenaran itu dipotong. Kebenaran itu dibuang. Itu yang terjadi pada saat Yohanes Pembaptis menyampaikan sabda kebenaran. Tapi kita melihat Nabi Nathan pada waktu menegur Raja Daud. Ini sama-sama raja, saudara. Nah, pada saat Daud itu jatuh di dalam dosa, Nabi Nathan datang dan menegur dia. Kita melihat Raja Daud bukan berkata, hai pengawal, tangkaplah ini dan penjarakan. Kira-kira begitu, saudara? Daud tidak berkata demikian. Di dalam Mazmur 51, kalau saudara baca, itulah jeritan, itulah tangisan, penyesalan daripada Raja Daud. Dia berkata, Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, jangan engkau buang aku dari hadapanmu. Jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Ini Raja Daud, saudara. Ini ucapan dari seorang raja, saudara, yang punya otoritas secara manusia. Tapi dia tahu, selama ini dia menang, dia bisa menjadi pimpinan, dia bisa menjadi raja. Oleh karena dia tahu, ini semua adalah Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang memberi kemenangan-kemenangan mulai dari dia mengalahkan Goliat. Nah, saudara yang kami kasih, mari pada pagi hari ini, seandainya firman Tuhan itu menegur saudara, mari katakan, Tuhan, biarlah firman-Mu ini bekerja dalam hatiku. Biarlah engkau ubahkan sikapku, Tuhan, dan engkau yang akan pulihkan rohaniku.
Haleluya. Nah, saudara, ditegur itu melalui firman, mungkin seseorang bisa diajar. Nah, Tuhan izinkan. Tuhan bukan mencobai saudara dan saya, tapi Tuhan izinkan. Pencobaan bukan daripada Tuhan. Pencobaan itu daripada iblis. Tuhan biarkan seseorang mengalami. Nah, saudara, biarlah kalau seseorang saat mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini engkau menghadapi berbagai tantangan dalam hidupmu. Biarlah Anda mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, apa yang kurang pada hidupku, apa yang kurang pada rohaniku, pada kehidupan nikah kami, keluarga kami, Tuhan ampuni. Nah, inilah saudara, dua hal. Orang bisa ditegur melalui firman, orang bisa ditegur melalui masalah-masalah, pencobaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua saudara, kita akan melangkah. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara yang kami kasih, nah, bagian yang kedua ini dikatakan, engkau harus membeli daripadaku. Saudara tidak mungkin membeli dari Tuhan dengan uang saudara, itu tidak mungkin. Kata membeli ini artinya Anda ditantang untuk berani membayar harga. Apakah hari ini saudara, engkau berani membayar harga? Nah, untuk tiga hal saudara. Untuk tiga hal tadi dikatakan emas yang murni. Membeli emas yang murni. Emas yang murni ini berarti emas lantakan yang tidak ada campurannya. Nah, apa artinya saudara? Kalau emas itu logam mulia. Nah, firman Allah itu harus firman Allah yang murni. Seringkali orang Kristen sedang dengar khotbah yang mungkin banyak ya bumbu-bumbunya. Tapi saudara, kita harus dengar firman yang murni, pure. Nah, biarlah hari ini saudara, kita mau dengarkan firman, perkataan Tuhan yang murni adanya. Nah, itulah yang pertama saudara. Engkau harus bayar harga untuk firman yang murni. Saudara, bukan sekedar engkau dengar, engkau baca perkataan Tuhan. Adakah engkau mau melakukan perkataan Tuhan itu? Nah, yang kedua saudara, dikatakan untuk membayar harga, yaitu agar juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Yang kedua, pakaian putih. Di samping kita sudah dengar firman, apakah hidupmu mau engkau jaga? Saudara, saya gambarkan, kalau seorang montir, dia pakai pakaian bengkel itu yang mungkin biru tua, dia tidak takut, dia masuk ke kolong mobil. Nah, untuk melihat kerusakan, dia tidak takut-takut. Tapi kalau seseorang, dia pakai jas putih, celananya putih bersih, saudara pikir-pikir. Nah, saudara, engkau harus tahu pakaian apa engkau yang pakai. Nah, di sini dikatakan agar membeli daripadaku pakaian putih. Pakaian putih itu berbicara tentang kebenaran, kekudusan. Kalau saudara punya kebenaran, punya kekudusan, saudara tidak akan seperti dalam firman Tuhan dikatakan, babi kembali kepada kubangannya. Anak babi katakanlah dia sudah dibersihkan, mungkin di sabun, dikasih shampoo saudara, harum. Dilepas, ada kubangan, dia cenderung untuk masuk ke kubangan lagi. Inilah orang yang kecenderungan hatinya melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, bagian 2 nomor 3, dikatakan engkau harus membeli minyak daripadaku untuk melumas supaya matamu menjadi terang. Nah, saudara, kita melihat mata ini adalah penglihatan. Mata kita ada mata secara
visual, tapi ada mata yang ada dalam hatimu. Nah, saudara, adakah ketika dikatakan minyak itu untuk melumas mata, supaya matamu menjadi terang, engkau dapat melihat. Pagi hari ini, saudara, kalau kita bandingkan antara 12 pengintai, yang 10 pengintai, dan 2 orang pengintai, itu sama-sama melihat. Negeri Kanaan itu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kemudian dikatakan negeri Kanaan itu penduduknya adalah orang-orang enak dan sebagainya, yang mereka rata-rata seperti orang yang tinggi besar seperti raksasa. Mereka sama-sama melihat. Tapi apa yang terjadi? Titik pandang mereka berbeda. Sudut pandang mereka itu berbeda, saudara. Nah, berbedanya bagaimana? 2 orang ini, Kaleb dan Yosua, mereka melihat negeri itu penuh dengan susu dan madu, dan mereka berkata, kalau Tuhan berkehendak, kita akan menerima, mengalahkan negeri itu. Tapi yang 10 pengintai, mereka berkata, negeri itu, kalau katakan sangat menakutkan. Orang-orangnya raksasa, diri kami seperti belalang. Nah, ini sudut pandang, saudara. Sudut pandang mereka sudah memproyeksikan yang demikian. Nah, mereka sudah menganggap diri mereka ini kecil, dan musuh mereka itu gede, raksasa. Daud itu berkata apa kepada Goliat, saudara? Engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Senjata daripada Daud hanya ketepel, saudara. Hanya ketepel. Dengan 5 batu dari kali. Goliat itu senjatanya pedang, ada tombak, ada lembing. Ada ketopong, pakaian, baja, dan sebagainya. Daud sama sekali tidak pakai pakaian perang, karena dalam ayat-ayat itu dikatakan Saul meminjamkan pakaian perangnya ke Dodoran. Nah, jadi Daud, dia pakai pakaian ala Kadaria. Sampai Goliat berkata, anjingkah engkau? Nah, saudara, Goliat tidak pandang sebelah mata. Tapi Daud katakan, aku maju dengan nama Allah semesta alam. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Daud tidak takut dengan penampilan Goliat. Dan kita lihat, Daud mengalami kemenangan. Nah, saudara yang terkasih, mari pada pagi hari ini, kita akan masuk bagian yang terakhir. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Ayat yang ke-20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat yang bagian yang ketiga. Lihat, aku berdiri di depan pintu. Saudara bayangkan ini, ayat ini dengan pelan-pelan. Ada seseorang tamu saudara sudah ada di depan pintu rumah saudara. Yang kemudian dikatakan, aku mengetuk pintu. Nah, ini hak opsi saudara. Saudara mau membukakan, oh ini orang ini, ya aku mau terima. Oh, ada orang yang aku tidak mau terima. Nah, saudara, pintu itu tidak akan Anda bukakan. Nah, ayat ini berkata dengan jelas, aku mengetuk pintu, aku ada di depan pintu hatimu. Inilah ucapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, lihat aku sudah ada di depan pintu hatimu. Berapa lama, saudara, orang Kristen seringkali membiarkan Tuhan bukan ada di dalam hidupmu. Dia ada di luar hidup saudara. Di luar pintu hati saudara. Oleh karena itu dikatakan dia berulang kali mengetuk. Nah, saudara, dengan apa dia mengetuk? Dengan firman Tuhan, dia mengetuk. Dengan Roh Kudus, dia mengetuk hati saudara. Untuk apa? Untuk engkau membuka pintu hatimu. Nah, inilah saudara yang Tuhan lakukan. Nah, kita melihat saudara, bagaimana seseorang yang dikatakan orang yang berdosa, yaitu pemungut cukai yang bernama Sakius. Tapi kita melihat bagaimana pemungut cukai ini Sakius
yang dikatakan kepala pemungut cukai. Dia dikatakan dia ingin melihat kayak apa Yesus itu. Dia ingin melihat Yesus itu seperti apa. Nah, kita lihat kemauan yang keras daripada Sakius. Singkat cerita, dia lari, kemudian dia mendahului karena badannya dikatakan pendek. Dia lari, dia naik ke atas pohon ara. Dia menantikan Yesus yang lewat. Nah, kita lihat saudara, di dalam Injil Lukas 19 itu. Tuhan Yesus tahu dari antara mungkin puluhan orang yang mengelilingi dia. Ada satu orang yang tersembunyi di atas pohon, yang hatinya itu rindu. Hatinya rindu kepada dia. Hatinya haus kepada dia. Nah, firman Tuhan berkata seperti rusa yang rindu akan air. Nah, ini demikian pula jiwaku rindu akan Allah. Kita melihat bahwa Tuhan itu tahu benar saudara. Tahu benar bahwa di balik, di atas pohon yang tidak kelihatan itu, ada satu orang, orang yang berdosa, yang bernama Sakius. Nah, dia rindu untuk melihat Yesus. Hari ini saudara, apakah saudara juga demikian? Mungkin kita selama ini tidak bisa ibadah secara langsung. Kita hanya online. Adakah engkau punya kerinduan sama dengan Sakius? Dari tempat yang tersembunyi, orang mungkin tidak melihat. Dari tempat rumah saudara, pendeta tidak melihat aktivitas saudara. Tapi engkau punya hati yang menggebu-gebu, punya hati yang begitu rindu. Tuhan, aku rindu melihat engkau. Aku rindu kepadamu Tuhan, seperti rusa rindu kepada sungai daripada Tuhan. Merindukan air. Nah, di situ dikatakan, Tuhan berkata, hai Sakius, turunlah. Hari ini aku akan mampir ke rumahmu. Nah, saudara, kita melihat tadi kalau dikatakan Tuhan menunggu di depan pintu seseorang. Aku mengetuk pintu, barang siapa membukakan, aku akan masuk. Kita melihat, oh, Sakius sukacita sekali. Dengan sukacita, dia turun. Walaupun dia harus bayar harga, karena dia adalah pemungut cukai yang dibenci oleh rakyat saat itu. Dia turun, mungkin orang berteriak dengan sinis dan sebagainya. Dia tidak peduli. Dia dengan sukacita, dia bukakan pintu rumahnya, sama dengan seseorang membukakan pintu hati. Hari ini, saudara, adakah engkau mau membuka pintu hatimu untuk Tuhan Yesus Kristus? Dia dari tempat yang tersembunyi, dari tempat yang di mana kita tidak melihat, tapi dia tahu bagaimana kerinduanmu, kerinduan hatimu. Kalau engkau berkata, Tuhan, mari masuk dalam hatiku, maka dikatakan dengan sukacita. Dikatakan firman Tuhan tadi dalam Wahyu 3 ayat 20. Aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan akan masuk. Tuhan akan makan bersama-sama dengan saudara dan saya. Berarti apa? Dia duduk. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya seringkali mereka makan bersama-sama. Itu artinya berfellowship. Nah saudara, hari ini biarlah kita juga mengalami hal yang sama. Persekutuan pribadi dengan Kristus. Dimanapun saat ini Anda berada. Nah, kita mengalami persekutuan pribadi. Biarlah satu kerinduan yang tidak boleh hilang dari hati saudara dan saya. Kita rindu senantiasa, yaitu untuk bersekutu dengan dia. Apapun keadaan yang seringkali kita merasa tidak mungkin, tapi dimanapun engkau berada, kita selama ini kita tidak bisa ibadah di gereja, kita hanya melalui online di rumah. Tapi mari, kalau engkau punya kerinduan, dia akan tetap hadir dalam rumah saudara, dalam hidup saudara, tidak peduli dimanapun Anda berada. Mari pada pagi hari ini, saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tapi mari kita mau datang terlebih dahulu di dalam doa. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran daripada sabdamu, di mana firman-Mu telah disampaikan.
biarlah Tuhan itu akan termeterai dalam lubuk hati kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran daripada sabda-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sebentar, oh Tuhan, untuk perjamuan kudus yang akan kami lakukan Tuhan. Engkau yang akan mempersiapkan kami semua, Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan juga terutama hamba-Mu yang akan memimpin dalam perjamuan kudus ini. Engkau persiapkan kami, Engkau kuduskan, sucikan kami, Tuhan, untuk melaksanakan perjamuan kudus ini. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari pada pagi hari ini kita semua akan memegang roti dan anggur ini pada tangan kita, kita letakkan di dada kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia. Tuhan Yesus, Engkau mempersiapkan kami, Tuhan, untuk kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terlebih dahulu Engkau sucikan dan kuduskan kami untuk kami layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih dimanapun juga saudara berada saat ini. Saudara berkata, Tuhan kuduskan aku, layakkan aku untuk aku menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 23 hingga ayat 24. Firman Tuhan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan ini ke darah Kristus yang telah tercurah di Kalvari. Dan dikatakan darah itu telah menebus dosa umat manusia. Darah itu telah menebus semua kesalahan kita. Segala kutuk dosa itu juga telah dipatahkan. Nah, mari kita akan perkatakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari saya mengajak saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, kita akan memuliakan Dia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang ajaib dan heran, yang dimana kami datang kepada Engkau pada hari ini. Engkau, Tuhan kami tinggikan, Engkau kami muliakan. Tuhan, oleh karena itu pada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, yang telah menyatu dengan tubuh dan darah kami menjadi satu. Tuhan, pagi hari ini, Engkau tahu keberadaan kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang mengalami kondisi suam-suam kuku, Tuhan, lawatlah. Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan jamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan. Yang sakit Tuhan, Engkau telah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Oh, yang kekurangan saat ini Tuhan, Engkaulah Yehova Jireh Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kurang dalam hidup kami. Tuhan, Engkau akan menyediakan semuanya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, dan Engkau meteraikan kebenaran sabda-Mu, dan juga Tuhan kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami letakkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.